guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 air terjun tertinggi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak air terjun yang indah dan tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Suasana yang sejuk dengan air mengalir yang segar membuat pikiran jadi lebih rileks. Biasanya setiap air terjun memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya ukurannya yang tinggi. Ada berbagai macam pilihan air terjun tertinggi di Indonesia yang dapat menjadi salah satu pilihan tujuan liburan Anda, di mana Anda dapat merasakan air segar yang mengalir langsung dari pegunungan atau mencoba bermain di sekitar air terjun. Inilah 10 air terjun tertinggi di Indonesia. Di peringkat ke-10 ada air terjun Panimbungan. Air terjun Panimbungan memiliki ketinggian mencapai 110 meter. Air terjun ini berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lebih tepatnya di kaki Gunung Rinjani. Air terjun Panimbungan terletak di jalur pendakian ke Gunung Rinjani lewat Dusun Torean dengan elevasi rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut. Debit airnya bersumber dari Danau Segara Anak sehingga sangat deras dan berwarna biru toska. Di sekitar air terjun Panimbungan diapit oleh tebing-tebing yang menjulang, sehingga air terjun ke kolam di bawahnya menimbulkan suara gemuruh. Namun, keindahan alam ini hanya dapat disaksikan dari atas lembah Sungai Putih, karena medan untuk menuju ke bawah air terjun sangat terjal dan masih dilarang karena sangat berbahaya. Di peringkat ke-9 ada air terjun Kabut Pelangi. Air terjun Kabut Pelangi adalah air terjun yang berada di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dinamakan Kabut Pelangi karena lokasi air terjun ini sering terlihat pelangi yang diakibatkan oleh pembiasan air dan cahaya matahari. Jika beruntung, Anda dapat melihat pelangi yang ada di bagian bawah air terjun ini. Ketinggian air terjun ini diperkirakan sekitar 110 meter dengan debit air yang cukup deras dan sangat deras di musim penghujan. Air terjun Kabut Pelangi merupakan salah satu dari banyaknya air terjun yang terbentuk di tepian lembah-lembah curam Sungai Gelidik. Air terjun yang terletak di elevasi 500 meter di atas permukaan laut ini berada pada aliran Sungai Ranu, anak Sungai Besukbang yang berhulu di Gunung Semeru. Di peringkat ke-8 ada air terjun Tumpak Sewu. Air terjun Tumpak Sewu atau disebut juga Coban Sewu adalah sebuah air terjun yang berketinggian sekitar 120 meter. Air terjun ini berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Air terjun Tumpak Sewu memiliki aliran air yang menyerupai tirai sehingga termasuk dalam tipe air tire. Meskipun diberi nama sewu atau 1000, tetapi tidak berarti bahwa itu benar-benar mencapai 1000. Dengan kata lain, air terjun ini merupakan gabungan dari banyaknya air terjun yang ada, sehingga terlihat sangat menarik. Tumpak Sewu adalah air terjun bertingkat. Bentuknya yang unik dan langka membuatnya dikenal sebagai Niagaranya Indonesia. Lokasi air terjun Tumpak Sewu ada di dalam sebuah lembah yang curam memanjang dengan elevasi 500 meter di atas permukaan laut. Air terjun Tumpak Sewu terbentuk di aliran Sungai Gelidik yang berhulu di Gunung Semeru. Di peringkat ke-7 ada air terjun Sipiso-Piso. Air terjun Sipiso-Piso adalah air terjun yang berada di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Air terjun Sipiso-Piso memiliki ketinggian hingga 120 meter dan mengucur deras membentuk garis vertikal sempurna, sehingga air terjun Sipiso-Piso masuk dalam air terjun tipe Plunge. Air terjun Sipiso-Piso berada di bibir kaldera raksasa Danau Toba, serta terbentuk pada aliran Sungai Pajanobolon yang merupakan salah satu sungai penyuplai air ke Danau Toba. Sipiso-Piso berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Nama Sipiso-Piso diambil dari nama sebuah gunung yang berada tepat di timur laut air terjun Sipiso-Piso.
peringkat ke-6 ada air terjun Batang Kapas. Air terjun Batang Kapas terletak di dataran tinggi Bukit Barisan, berada di dalam wilayah Desa Lubuk Bigau, Kenegerian Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Air terjun Batang Kapas memiliki ketinggian mencapai 133 meter. Lokasi air terjun ini dikelilingi hutan yang masih perawan dengan berbagai macam flora dan fauna, dan disuguhi dengan suasana udara segar, damai dan tenang, serta juga sambil dihibur berbagai jenis suara kicauan burung. Rute untuk menuju air terjun Batang Kapas dari Kota Pekanbaru dapat menuju Desa Lipat Kain dengan waktu tempuh 2 jam perjalanan atau 71 km. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lubuk Bigau. Beberapa desa yang dilewati dalam perjalanan di antaranya Sontul, Tanjung Karang, Deras Tajak, dan Desa Batu Sasak. Waktu jarak tempuh dari Desa Lipat Kain menuju Desa Lubuk Bigau sekitar 64 km atau 4 jam perjalanan. Di peringkat ke-5 ada air terjun Pancuran Rayo. Air terjun Pancuran Rayo mempunyai ketinggian sekitar 150 meter yang terletak di Desa Kota Tuo, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Keunikan air terjun ini terletak pada hujan embun yang tercipta akibat ketinggiannya, sehingga memberikan pengalaman yang unik merasakan embun di jarak dekat. Daya tarik lainnya adalah sejarah dan suasana alam yang asri di Pulau Tengah. Air terjun Pancuran Rayo ini menghadirkan pemandangan yang luar biasa. Untuk melihat dan menghargai ketinggian air terjun ini, Anda harus memutar kepala hingga 90 derajat ke atas. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian ini menciptakan suasana yang mendalam dan menakjubkan. Di peringkat ke-4 ada air terjun Lembah Harau. Air terjun tertinggi keempat di Indonesia adalah air terjun Lembah Harau dengan ketinggian sekitar 150 meter. Air terjun ini sangat populer di kalangan wisatawan dan menjadi spot wisata yang wajib dikunjungi saat berlibur di Sumatera Barat. Air terjun Lembah Harau terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jaraknya sekitar 138 km dari Kota Padang dan 7 km dari Kota Bukit Tinggi. Hal yang menarik dari air terjun Lembah Harau ini, pengunjung tidak hanya bisa melihat air terjunnya, tetapi Anda juga bisa mendaki gunungnya. Sesuai namanya, Lembah Harau merupakan sebuah lembah dengan luas sekitar 270,5 hektar yang dikelilingi pemandangan tebing-tebing tinggi menjulang. Dengan ketinggian sekitar 100-500 meter, tebing-tebing itulah yang membuat banyak orang yang menyamakan dengan Hokage Iwa atau tebing Hokage yang ada di Desa Konoha dalam komik dan anime Naruto. Keindahan alam di Lembah Harau bukan hanya berupa tebing-tebing tinggi yang mirip Desa Konoha. Lembah Harau menyimpan banyak pesona yang luar biasa dan menarik untuk dijelajahi. Di peringkat ke-3 ada air terjun Nokanayan. Air terjun Nokanayan adalah air terjun yang berada di pedalaman Pulau Kalimantan, tepatnya di Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Air terjun Nokanayan merupakan salah satu air terjun tertinggi dan terbesar di Indonesia dengan tinggi sekitar 180 meter. Debitnya yang begitu besar sehingga air terjun ini dapat menciptakan kabut yang tinggi. Di balik keindahan Nokanayan, beredar mitos bahwa air terjun ini dihuni oleh makhluk astral. Inilah sebabnya mengapa daerah ini sering dijadikan tempat untuk melakukan ritual magis. Ada juga pantangan yang harus dipatuhi jika berkunjung ke kawasan tersebut. Air terjun Nokanayan juga digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk melakukan beberapa ritual adat, sehingga ada pantangan-pantangan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Di peringkat kedua ada air terjun Madakaripura. Air terjun Madakaripura adalah air terjun yang terletak di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun ini memiliki ketinggian 200 meter dan merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun Madakaripura adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo.
Hal yang membuat air terjun ini menjadi beda adalah letaknya di ujung lembah sempit yang dikelilingi tebing curam. Tidak hanya air terjun tertinggi di Indonesia, Madakadipura juga disebut air terjun abadi karena debit airnya yang melimpah. Perjalanan menuju air terjun ini sangat indah dan eye-catching karena dikelilingi dengan pemandangan pohon-pohon tinggi, udara segar, dan juga disuguhkan dengan pemandangan sungai yang indah. Sepatu atau sandal hiking yang kokoh dan tahan air sangat direkomendasikan untuk perjalanan ini. Perjalanan berlangsung sekitar 1 jam, dan Anda harus kuat menahan udara yang cukup dingin. Di peringkat pertama air terjun tertinggi di Indonesia ada air terjun Ponot. Air terjun Ponot adalah air terjun yang terletak di antara Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba, tepatnya di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Air terjun Ponot memiliki 3 tingkatan dengan ketinggian sekitar 250 meter. Air terjun Ponot berada di aliran Sungai Ponot yang merupakan anak Sungai Asahan di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Daerah air terjun ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah setempat dan penduduk lokal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Maka di sana Anda akan menemukan generator PLTA Sigura-gura untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Keindahan air terjun Ponot terletak pada debit airnya yang sangat deras. Di bawah curahan air terjun banyak terdapat batu-batuan alam yang berukuran sangat besar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri sebagai pelengkap keindahan air terjun Ponot. Itulah 10 air terjun tertinggi di Indonesia. Air terjun selain dijadikan sebagai tempat wisata, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, fungsi ekologis, dan sebagai nilai budaya serta spiritualitas. Air terjun berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi manusia. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.